Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2014. Motor yang pada zamannya jadi idaman para pemuda kelas 250 cc. Dan juga saking terkenalnya motor ini, semua motor sport fairing dari merek manapun dibilang orang awam jadi ninja. Tapi sekarang di saat saya membuat video ini, motor ini sudah berganti generasi menjadi ini. Jadi unit baru motor yang saya review ini sudah tidak tersedia lagi di dealer resmi Kawasaki. Nah, sebelum kalian membeli motor ini, ada kalanya kalian nonton dulu video saya ini sebagai tambahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan kalian. Oke, kita bahas dulu yang kelebihan terlebih dahulu ya. Mohon tonton sampai selesai dan jangan di skip-skip. Desain Kawasaki Ninja 250 Fi 2014 ini saya sangat suka, dimana garis desainnya itu sporty dan tegas, membuat kesan kokoh. Bodi depan mirip kakak-kakaknya yaitu ZX636 dan ZX10R. Tapi kurang adanya lubang di tengahnya saja. Makanya banyak yang memodifikasi bagian depan jadi mirip ZX636. Lalu pada bagian atas lampunya ini juga bodinya nggak sampai ke atas mengikuti windshield yang juga mirip kakaknya. Bagian samping terlihat padat, bagian belakang juga sporty. Dimensi Kawasaki Ninja 250 Fi ini juga terbesar di kelasnya, bahkan mirip dengan kakaknya yang kelas 600 cc. Motor ini punya panjang 2010 mm, lebar 715 mm, dan tinggi 1110 mm. Jarak sumbu roda 1400 mm, berat 172 kg. Jadi kesan big bike looknya itu terasa di motor ini. Jadi gengsinya lebih dapat. Makanya motor ini jadi idaman dan banyak diminati di zamannya. Kualitas Kawasaki Ninja 250 Fi ini seperti punya kelas tersendiri daripada kompetitor dari Jepang lainnya, terutama di Indonesia. Nggak tahu ya apakah ini karena sugesti saya sendiri atau memang Kawasaki sendiri yang berani membuat kualitas produknya di atas kompetitornya.
Di motor ini misalnya terlihat kualitas bodinya terlihat solid dan kokoh, dan perakitannya itu terlihat rapi. Gak heran kalau harganya itu lebih tinggi dari kompetitornya meskipun dengan fitur yang sama atau bahkan di bawahnya. Posisi berkendara Kawasaki Ninja 250 FI ini juga nyaman untuk kelas sport fairing. Joknya masih tergolong nyaman. Tinggi joknya juga pas untuk tinggi seperti saya yang 167 cm yaitu 785 mm. Posisi tangan ke stang juga nyaman karena stangnya masih pakai apriok, membuat stangnya lebih tinggi dari jok, jadi badan tidak terlalu membungkuk. Posisi kaki naik ke footstep juga pas, masih oke lah kalau dipakai jarak jauh. Tangki bahan bakar Kawasaki Ninja 250 FI ini terbesar di kelasnya, bahkan dibandingkan model terbaru. Kapasitasnya 17 liter, yang itu kapasitas rata-rata superbike. Dan ini tangkinya full lapisan asli tangki, bukan pakai cover. Tapi ya buat apa dipakaikan cover? Tangki aslinya saja sudah besar. Dan dengan kapasitas yang lebih besar, otomatis lebih jarang melakukan pengisian bahan bakar. Ini berguna ketika melewati jalur yang jarang sekali ada stasiun pengisian bahan bakar. Ruang mesin Kawasaki Ninja 250 FI ini terlihat padat ya. Dari mesinnya saja sudah kelihatan besar. Dan juga Kawasaki cukup baik dalam mendesain fairing samping yang memang minim lekukan, serta cukup menutupi ruang mesin dengan baik. Kawasaki Ninja 250 FI ini kalau dibawa di jalan lurus itu rasanya sangat stabil. Dipakai kecepatan tinggi itu benar-benar tenang motornya. Minim goyangan akibat hantaman angin dari depan. Mungkin karena berat motor ini dan juga aerodinamika. Jadi lebih percaya diri melewati jalan lurus. Setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Kawasaki Ninja 250 FI tahun 2014 ini. Mesin Kawasaki Ninja 250 FI ini secara tenaga tidak sekuat kompetitornya. Sebagai informasi, saya akan jelaskan spesifikasi mesin motor ini. Kapasitas mesinnya 249 cc, 2 silinder DOHC 8 katup berpendingin air. Diameter kali langkah 62 x 41,2 mm. Membuat motor ini lebih kuat di putaran tengah ke atas. Rasio kompresinya 11,6:1. Cocok menggunakan bahan bakar oktan 95. Tenaganya 31,5 HP di 11.000 rpm dan torsi 21 Nm di 10.000 rpm. Sangat tinggi ya RPM-nya untuk mendapatkan torsi puncak. Untuk transmisinya 6 percepatan. Dengan tenaga dan torsi di bawah kompetitor dan motor yang lebih berat, jadi wajar kalau performa motor ini kurang nendang. Lampu Kawasaki Ninja 250 FI ini full halogen atau bohlam. Dari lampu dekat, lampu jauh, DRL, sein, lampu belakang dan rem masih halogen. Jadi sedikit terlihat lebih kuno daripada kompetitornya. Kunci Kawasaki Ninja 250 FI ini seperti kompetitornya tidak dilengkapi kunci ganda. Hati-hati bagi kalian kalau memarkirkan motor ini di tempat yang kurang kondusif. Bila perlu gunakan kunci ganda. Ya setidaknya bisa memperlambat kalau terjadi pencurian. Posisi penumpang di Kawasaki Ninja 250 FI ini menurut saya kurang nyaman ya. Joknya sih cukup lebar, namun tidak terlalu panjang. Busanya cukup tebal, namun kurang empuk. Dan ujung jok belakang tidak ada bodi lagi. Jadi langsung lampu belakang. Ini sih yang membuat penumpang ada rasa khawatir jatuh ke belakang. Apalagi kalau si pengendara ugal-ugalan. Jarak ke pengendara cukup sih, namun karena posisi jok penumpang lebih nungging, membuat badan lebih condong ke depan. Makanya penumpang yang terutama wanita naik motor ini pasti sedikit membungkuk kalau normal.
Tapi kalau yang mesra ya begitulah. Tapi lama-kelamaan penumpang akan pegal juga sih, meskipun awalnya suka. Untuk kaki-kaki Kawasaki Ninja 250 FI ini tidak ada yang spesial ya. Suspensi depan masih teleskopik biasa. Ban dan velg depan juga standar dengan ukuran 110/70 ring 17 dan lebar velg 2,75 inch. Sedangkan yang belakang swing arm pakai besi kotak, ban dan velg juga standar ukuran 140/70 ring 17 dan lebar velg 4 inch. Untuk suspensi belakang ini pakai Unitrack atau Link yang bisa di setel 5 tingkat redaman. Suspensi belakang ini kata beberapa pengguna motor ini ataupun saudaranya yaitu Z250 dan Versys 250 ada yang mengalami shock breaker mati. Jadi ya siapkan saja dana lebih kalau misal terjadi. Bicara perawatan, ya memang untuk yang belum terbiasa merawat motor 250 cc akan sedikit kaget ya. Terutama yang baru naik kelas dari 150 cc. Untuk servis biayanya bisa terhitung 2 kali lipat dari motor 150 cc. Dan juga ini Kawasaki yang tidak di setiap daerah memiliki dealer dan bengkel resmi. Adapun itu biasanya ada di pusat kota. Jadi ya butuh perjuangan juga sih yang tempat tinggalnya jauh dari bengkel resmi. Handling Kawasaki Ninja 250 FI ini menurut saya kaku ya. Dipakai belok itu terasa berat dan harus pakai badan juga. Dipakai melewati kemacetan juga nggak semudah lawannya. Mungkin karena dimensi motor ini yang besar dan berat untuk di kelasnya, membuat rasa berkendaranya itu mirip big bike. Jadi butuh pembiasaan bagi orang yang baru naik kelas. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Kawasaki Ninja 250 FI tahun 2014 menurut opini saya pribadi. Semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli motor ini. Terima kasih kepada Bro Arza yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojantorot38. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.